guys, apa kabar? Selamat datang di videonya Diara Natania. Hari ini gue lagi excited banget karena beberapa hari lagi kayak lusa gue udah mulai tinggal di rumah baru. Jadi ini lagi proses mau pindah rumah, masih berantakan banget dan akan lebih berantakan lagi. Karena setelah ini kita mau beli kardus, rapi-rapiin barang, packing-packing, dan besok semuanya akan dipindahin ke rumah baru. Dan ya begitulah. Dan gue excited banget karena di rumah baru ini nanti ada halamannya. Jadi tahun depan gue udah bisa gardening lagi mulai bulan Mei. FYI, ini adalah pindahan gue yang ke-6 kali di Jepang selama 9 tahun. Menurut gue itu lumayan banyak sih. Jadi di video kali ini gue mau sharing tentang apa aja sih pelajaran yang bisa gue ambil dari kegiatan pindah-pindah rumah ini. Karena gue udah coba tinggal di asrama, di apartemen yang lebih kecil dari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa gue mau baca komen dari video sebelumnya. Halo Pak Dok. Halo. Apa kabar? Judul videonya yang aku rasakan setelah 5 tahun menjadi kreator. Bener banget yang Kak Diara bilang di awal video. Dulu papa aku juga pernah bilang kalau yang namanya kerja dan apapun pekerjaan itu pastinya ya nggak 100% enak kan, namanya juga kerja. Kecuali duduk aja, tapi kembali lagi gimana kita menikmati pekerjaan itu, apalagi kalau emang sesuai dengan keinginan, kapasitas dan passion kita. Capek ya pasti, tapi nggak 100% capek. Kalau kita bisa menikmati dan mensyukuri. BTW semangat terus Kak Diara, thank you. Waduh, mana bener lagi gue sering dikira pengangguran padahal sedang ngurus channel yang lagi berkembang. Gue tahu banget perasaan ini. Padahal kita lagi fokus kerja gitu ya, ketik, tapi dikiranya lagi main-main. Ya itu sering terjadi lah gitu. Pertama, lebih cocok sewa. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu kalau ini yang akan gue omongin hari ini di video ini adalah semuanya pure berdasarkan pengalaman pribadi dan apa pelajaran yang bisa gue petik dari situ untuk kehidupan gue di masa depan. Jadi mungkin ini nggak relate untuk teman-teman yang lagi nonton atau yang keadaan hidupnya tuh lagi berbeda sama gue. Karena pada dasarnya kebutuhan setiap orang itu kan beda-beda tergantung dari lingkungan dia tinggal, interest dia di mana, dan hal-hal lainnya. Oke, jadi untuk teman-teman yang udah ngikutin gue dari lama mungkin tahu kalau gue tuh punya keadaan yang bisa dibilang cukup unik kali ya dibandingkan teman-teman yang kuliah di Jepang lainnya gitu. Biasanya teman-teman orang Indonesia yang abis kuliah di Jepang kan langsung masuk ke perusahaan yang ada di Jepang juga. Tapi untuk gue pribadi, gue tidak memilih jalan itu. Dikarenakan gue orangnya suka banget explore dan mencoba hal-hal baru. Dan karena bidang yang gue minati itu adalah agriculture, jadi kalau kerja formal di satu perusahaan itu agak bertolak belakang dengan interest gue. Jadi impactnya adalah ketika gue menemukan peluang baru yang sekiranya bisa membantu gue untuk belajar hal baru, gue tuh bakal kayak pengen terjun langsung ke tempat itu gitu. Contohnya, dulu sebelum gue tinggal di rumah ini, gue tuh tinggal di tempat yang kurang lebih 1 jam lebih jauh dari sini. Dan di sana tuh lebih desa lagi dari tempat gue tinggal sekarang. Di sekeliling kita tuh cuma ada kayak peternakan sapi aja gitu kebanyakan. Waktu tinggal di sana, gue kerja di peternakan juga. Dan setelah beberapa bulan dan hampir setahun gue kerja di sana, gue berpikir ternyata ini memang bukan interest gue, jadi gue menyadari hal itu. Dan akhirnya mata gue tertuju pada daerah tempat gue tinggal sekarang, karena di sini banyak banget perkebunan, banyak banget petani-petani maupun perusahaan agriculture yang udah besar-besar di sini. Jadi gue pengen mencari ilmu baru di sini. Tapi nih, seandainya kalau kita bayangkan dulu waktu gue awal baru nikah sama Pak Dok, gue nggak tinggal di rumah ini, tapi kita misalnya nih memilih membangun rumah atau membeli rumah di daerah yang dulu tuh, gue yakin ilmu gue akan stuck. Jadi dengan kata lain, bagi gue dan Pak Dok yang sekarang nih di posisi kita belum punya anak gitu, itu sih yang paling besar sebenarnya. Soalnya kalau udah punya anak kan pasti akan lebih susah untuk pindah-pindah ya. Tapi bagi kita berdua, kita belum punya anak, kita masih muda, kita masih bisa bekerja gitu dengan sehat, dengan giat. Jadi kita tuh pengen coba segala hal secepatnya dan sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah punya rumah duluan di satu lokasi, kita tuh secara nggak langsung kan pasti akan terikat dengan lokasi tersebut kan. Dengan kata lain, kita tuh menutup peluang yang ada banyak banget di dunia ini di satu lokasi itu. Tapi di sisi lain, kalau kita sewa rumah atau sewa apartemen kayak gue sekarang ini, gue tuh lebih mudah gitu ya untuk bisa pindah-pindah ke satu tempat ke tempat lain untuk mencari peluang baru dan ilmu-ilmu baru. Oke, jadi sekarang udah jam 12 siang, gue udah lapar banget. Kita mau makan dulu dan abis itu mau beli kardus
kardus yang tebel-tebel gitu buat masuk-masukin barang. Oke, makan siang udah siap, tapi karena kita mau pindahan, jadi makanannya literally gue campurin semua sayur, mayur, daging yang sisa yang ada di kulkas. Jadi ini kayak makanan yang gak ada namanya. Yang selanjutnya tuh jadi lebih tahu model rumah atau apartemen yang benar-benar kita inginkan dan yang cocok sama kita. Mungkin ini salah satu benefit paling besar dari proses pindah-pindah rumah ini kali ya. BTW dari tadi gue tuh ngomong seolah-olah sewa rumah tuh selalu lebih baik daripada beli rumah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga. Gue sama Padok juga berpikir kalau misalnya nih kita udah punya anak, kita tuh pengen settle di satu lokasi yang menurut kita terbaik, yang edukasinya bagus, yang lingkungannya bagus, dan kita mau stay di situ at least kayak sekitar 20 tahun lah, supaya nanti anak kita tuh nggak pindah-pindah lingkungan. Dan seandainya di masa depan kita udah memasuki tahap itu dan kita punya finansial yang cukup kuat, tidak menutup kemungkinan kalau kita tuh nanti akan bangun rumah sendiri. Nah, jadi seandainya nih nanti kita mau bangun rumah gitu kan udah pasti uangnya bakal besar banget dong. Mau bangun di Jepang, mau bangun di Indonesia, sama bangun rumah tuh pasti biayanya besar banget. Dan kalau kita udah keluarin uang sebanyak itu, kita mau dong rumah yang terbaik untuk kehidupan keluarga kita gitu loh, yang paling cocok gitu. Jadi gue tuh merasa kayak selama ini gue pindah-pindah apartemen, gue tuh jadi makin mengenali diri gue sendiri dan rumah seperti apa yang paling cocok untuk gue. Kayak contohnya, gue tuh lebih suka kitchen yang menghadapnya tuh ke living room, atau misalnya gue lebih suka jendela itu adanya di bagian selatan supaya cahayanya tuh selalu masuk. Terus gue juga suka rumah yang jendelanya tuh banyak dan besar. Even hal detail kayak soket listrik letaknya ada di mana aja di dalam rumah tuh gue kayak udah punya bayangan sendiri gitu loh. Karena berkat gue pindah-pindah rumah ini, gue tuh bisa kayak coba gitu, survei kali ya istilahnya. Coba tinggal di beberapa tempat dengan interior, desain, dan lingkungan yang berbeda-beda. Jadi gue makin tahu gitu loh, oh ternyata yang sebelah sini neighborhoodnya agak terlalu berisik, oh sebelah sini ternyata rumahnya itu bahannya dari ini kurang cocok untuk kehidupan berkeluarga. Jadi di masa depan ketika gue membangun rumah, gue tuh nggak buta-buta banget kira-kira desainnya, interiornya itu seperti apa, gue udah punya bayangan. Gue juga pernah dengar dari beberapa orang kenalan-kenalan gue yang mereka tuh pacaran tinggal di rumah masing-masing, tapi waktu nikah pertama kalinya tinggal bareng dan langsung di rumah milik pribadi yang udah mereka beli gitu. Dan setelah tinggal bareng ternyata banyak banget hal-hal yang di luar ekspektasi mereka. Meskipun mungkin dari tahap pembangunan itu udah dibicarakan baik-baik, udah didiskusikan, dibangunnya juga bareng-bareng, sering lihat ke lapangan, tapi setelah tinggal bareng itu tuh selalu ada aja hal-hal yang di luar dugaan gitu loh. Jadi bikin kita berpikir kayak, ya harusnya di sebelah sini kita banyakin soket listrik, harusnya di sebelah sini kita bikin begini gitu loh. Ada aja hal-hal kecil seperti itu. Jadi untuk gue pribadi, again, gue sangat bersyukur sih gue nikah nggak langsung di rumah pribadi gitu tinggalnya, tapi di apartemen dulu. Jadi gue bisa coba beberapa kali dulu sebelum nanti akhirnya kalau Tuhan mengizinkan gue bisa settle di satu tempat. Yaba, これ大きすぎる。入らない。Hey guys, jadi kita baru aja beli ini kardus. Kita beli 5 kardus ukuran sedang dan 2 kardus yang ukuran gede banget. Semakin sering gue pindahan, gue tuh merasa kayak jadi lebih bijak dalam membeli barang. Dan memang sih kalau setiap pindahan tuh pasti ada rasa excited gitu loh. Nanti di ruangan baru, interiornya kayak gimana, beli meja model kayak gimana, kursi model gimana, pengen belanja-belanja melulu gitu loh. Tapi semakin sering gue pindahan, gue tuh jadi semakin tahu kalau ternyata gue nggak butuh barang sebanyak itu. Seseru-serunya pindah rumah ke tempat baru tuh yang paling gue nggak suka adalah beresin barangnya gitu loh. Kalau di Indonesia, di Jakarta gitu ya, kota-kota besar, mungkin ada apartemen yang full furnish, yang udah ada kulkasnya, udah ada kompor dan lain-lain. Tapi kalau di Jepang, di daerah rumah gue khususnya,
itu nggak ada yang full furnished. Jadi mau nggak mau kayak kulkas itu harus dibawa sendiri, mesin cuci harus dibawa sendiri, pokoknya semua barang harus dibawa, dan rumah ini harus bener-bener kosong. Maka dari itu, gue sama Pak Dok tuh sekarang kayak selalu mikir kalau misalnya mau beli barang, nanti pas pindahan berikutnya ribet atau enggak. Kalau misalnya ribet, kita nggak mau beli. Contoh, ada beberapa barang yang kita nggak bakal mau beli, yaitu kayak kabinet atau apa ya, lemari yang besar banget gitu loh, yang kayak dari kayu-kayu jati gitu, itu kita nggak bakal beli selama kita masih tinggal di apartemen, di tempat sewa kayak gini. Jadi instead of beli rak-rak model kayak gitu, kita tuh bikinnya yang bisa dibongkar pasang nih, kayak yang ini. Ini tuh kelihatannya kayak rak gitu kan, cuma sebenarnya ini tuh bisa dibongkar jadi per part gitu. Ini dan dapur gue juga sama, 2 pilar ini dibongkar, terus kayunya diangkat, jadi ini bisa dipakai lagi di tempat baru. Lalu kita juga berusaha banget supaya tidak membeli barang-barang yang hanya untuk estetika gitu. Kayak misalnya pajangan foto, kayak dekorasi-dekorasi, atau even nih, meskipun gue suka tumbuh-tumbuhan, tapi gue nggak pernah sekalipun beli tumbuhan-tumbuhan palsu gitu, itu gue nggak pernah beli sama sekali. Meskipun barangnya kecil dan ringan, tapi ketika pindahan rumah, itu lumayan ribet gitu. Dan kadang-kadang nggak menutup kemungkinan barangnya tuh bisa rusak pas lagi proses pindah rumah. Dan kita juga menghindari beli barang-barang fashion yang nggak bener-bener kita butuhkan. Soalnya baju itu meskipun ringan ya satu lembarnya, tapi kalau ditumpuk jadi 10 lembar tuh tetap aja berat. Jadi setiap kali kita jalan-jalan kemanapun, mau baju selucu apapun, kalau misalnya emang nggak butuh-butuh banget tuh, biasanya gue atau Pak Dok tuh nggak begitu mau beli. Karena toh pekerjaan gue dan Pak Dok tuh bukan pekerjaan yang membutuhkan high fashion gitu loh. Jadi itu nggak begitu prioritas di dalam hidup kita. Dan karena hal-hal tersebut, kita tuh kayak gimana ya, dipaksa untuk menjadi frugal gitu loh, untuk mengalokasikan uang kita ke hal-hal yang benar-benar kita butuhkan aja. Yang tadinya mungkin uang ini mau kita belanjain untuk barang-barang dekorasi yang lucu-lucu, kita pakai uangnya itu untuk tabungan hari tua atau untuk uang investasi dan lain-lain. Jadi menurut gua itu salah satu kayak apa ya, bentuk cara kehidupan tuh mengajarkan kita gitu loh. Jadi secara nggak sadar gue sama Pak Dok tuh jadi gimana ya, lebih bijak aja gitu loh dalam memakai uang. Oke, mari kita istirahat sebentar karena udah mulai sakit pinggang. Ini cafe latte dari Mount Rainier. Gue selalu minum yang ini karena gue suka cafe latte yang agak creamy gitu. Dia creamy jadi gue suka. Pelajaran yang mungkin berharga juga adalah persepsi tentang rumah adalah investasi gue berubah total. Kayaknya sih pandangan ini udah banyak juga ya di kalangan anak-anak muda di Indonesia. Karena gue udah sering denger kayak anak-anak muda di Indonesia zaman sekarang, khususnya di daerah perkotaan gitu ya, udah enggan beli rumah karena terlalu mahal, terus udah tahu gitu loh maintenance-nya mahal dan lain-lain gitu, jadi lebih enak nyewa apartemen. Dan sebenarnya gue juga mengalami hal yang sama. Jadi gini backgroundnya, dulu dari gue kecil, gue tuh udah kayak didoktrin, atau bukan doktrin juga sih, udah dididik dan udah dikasih tahu sama orang tua kalau rumah itu adalah investasi terbaik. Karena selain kita bisa tinggal di rumah tersebut, seandainya kita udah nggak mau tinggal di situ, ya udah kita tinggal pindah rumah dan rumahnya tuh bisa disewain ke orang lain. Nanti kita bisa dapat pemasukan dari orang yang nyewa rumah tersebut. Dan yang dulu gue nggak tahu adalah karena dulu gue masih bocil gitu ya, jadi gue pikir segala rumah di penjuru dunia ini tuh sama. Kalau kita udah beli sekarang, nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi nilainya tuh akan tinggi gitu loh. Tapi setelah gue datang ke Jepang, gue melihat keadaan di Jepang dengan orang-orang yang semakin berkurang setiap tahunnya, usia produktif semakin menurun. Ternyata rumah di Jepang itu sangat tidak laku. Memang sih nggak semua daerah, tapi kebanyakan ya. Rumah di Jepang itu kalau udah dibangun nih dalam keadaan sangat baru, sekalinya ada orang yang masuk gitu ya untuk tinggal semalam aja gitu misalnya di sana, itu harganya langsung turun 30% guys. Tangan kedua, tangan ketiga itu makin turun, makin turun, makin turun gitu kan. Nah gimana caranya supaya harganya tetap bagus gitu, tetap stay? Ya harus di maintenance lagi, direnovasi lagi, direnovasi lagi.
tapi biayanya itu besar banget. Dan hal ini juga yang dulu gue belum melek gitu, belum tahu istilahnya. Kalau rumah pun butuh maintenance. Sebenarnya ya iyalah udah pasti gitu kan kalau kita pikirin. Tapi dulu gue nggak tahu hal itu, termasuk keluarga gue juga kayak orang tua gue di zaman dulu tuh kayak nggak ngeh gitu loh guys. Contohnya rumah orang tua gue kan ada di Indonesia nih. Waktu kita beli tuh memang harganya tuh murah gitu loh. Terus seiring berjalan waktu memang sih harganya meningkat. Tapi bangunannya itu, karena dulu kita tuh nggak ada pikiran kayak maintenance setiap berapa tahun sekali gitu. Jadi sekarang setelah 20-an tahun kemudian, ini bener-bener semuanya rusaknya bareng-bareng gitu loh. Mulai dari genteng bocor, terus temboknya udah retak semua. Belum lagi perabotan-perabotan listrik di rumah tuh pada rusaknya bener-bener bareng, kayak kulkas, TV, mesin cuci itu benar-benar harus diganti semua. Tapi karena barengan semua, jadi kita tuh nggak punya budget yang cukup untuk mengganti semuanya dalam satu waktu gitu kan. Dan sekarang kalau misalnya kita mau pindah terus sewain ke orang pun, rumahnya tuh udah nggak dalam kondisi yang bisa untuk disewain ke orang lain gitu loh. Misalnya bisa sih disewain, tapi mungkin harganya jatuh banget atau gimana. Tapi yang pasti itu nggak menjadi investasi yang baik gitu, bukan pilihan yang baik. Ada juga contoh lain nih, kenalan gue, dia tuh memang tinggalnya berdua aja kan sama suaminya gitu kan. Bangun rumah nih, dan karena dia mikirnya untuk masa depan nanti mau sekalian dijadiin rumah bulanan atau rumah kos-kosan gitu, dia bikinnya tuh gede banget gitu loh rumahnya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, mereka tuh udah nggak ada interest ke situ lagi. Jadi rumah sebesar itu dipakai berdua aja, ujung-ujungnya uang maintenance-nya tuh besar banget. Yang tadinya mau investasi malah jadi boncos gitu loh. Makanya dari kacamata gua, kalau misalnya memang mau beli rumah, mendingan beli rumah tuh atas dasar kebutuhan aja. Karena kalau misalnya kita beli rumah sekalian untuk investasi juga, dan kita tuh orangnya buta banget soal investasi, kita nggak ada ilmu apa-apa tentang investasi, terus tiba-tiba mau investasi di properti, terus dicampurin dengan kehidupan private, itu akan sangat susah sih menurut gua. Dan kalau mau investasi properti, ya udah gue harus mulai dengan belajar dulu supaya gue paham gimana caranya proses investasi itu. Intinya sih yang penting menurut gua, kalau kita mau mengambil keputusan harus disesuaikan dengan ilmu juga. Jadi kalau seandainya memang mau gitu investasi di bidang properti, pastikan ilmunya tuh cukup dulu dan financially stable dulu supaya bisa menjadikan ini investasi, bukan rantai untuk cekik leher sendiri. Oke guys, sekarang udah jam 4 sore dan masih akan beres-beres terus karena masih banyak banget yang harus diberesin. Hari ini dan besok full beres-beres, dan lusa akan ke rumah baru. Senang banget. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian ada komentar, tulis di bawah karena gue pasti akan baca. Dan sampai jumpa di rumah baru. Bye!